Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar menulis teks laporan hasil observasi peristiwa-peristiwa yang diamati. Kurikulum Merdeka. Kata kunci dalam pembahasan ini yaitu teks laporan hasil observasi, tabel informasi, topik, gagasan utama, data dan fakta, paragraf eksposisi, paragraf deskripsi, tanda baca, serta penulisan kata dari bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan banyak peristiwa. Beberapa di antara peristiwa itu mungkin menarik perhatian, sehingga kalian ingin mengamati lebih dekat. Terkadang dari menyaksikan peristiwa itu, muncul keinginan kita untuk mencatat. Hal itu bagus supaya kalian dapat terus mengingatnya. Tindakan mengamati berbagai peristiwa, keadaan, dan benda-benda di sekitar disebut observasi. Tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau tulisan yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan disebut dengan laporan hasil observasi. Mengenali teks laporan hasil observasi. Kegiatan 1. Menemukan informasi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu teks yang berjudul Penumpang Bus Kota. Jelajah kata. Dalam teks tersebut, kalian menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan yang diamati penulis. Kalian dapat membaca kata-kata tersebut beserta pengertiannya pada kotak jelajah berikut. Dalam teks tersebut ada istilah penumpang prioritas. Penumpang prioritas merupakan penumpang yang didahulukan untuk mendapat tempat duduk, seperti orang lanjut usia, difabel, orang sakit, perempuan hamil, dan perempuan yang membawa anak balita. Ada juga kata difabel. Difabel merupakan sebutan lain bagi penyandang disabilitas. Ada kata penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Ada juga istilah handle grip. Handle grip merupakan gantungan pegangan tangan di dalam bus kota. Ada kata balita. Balita merupakan akronim dari bawah 5 tahun. Atau usia anak rentang 2-5 tahun. Ada kata kruk, merupakan tongkat atau alat bantu berjalan untuk orang dengan keterbatasan fisik. Arti dari kata-kata tersebut juga dapat kalian telusuri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecuali handle grip. Kata tersebut merupakan kata yang berasal dari istilah asing, jadi kalian bisa menemukannya dalam Kamus Bahasa Inggris. Selain dalam bentuk cetak, KBBI juga tersedia dalam bentuk kamus digital atau kamus online. Jadi kalian tidak perlu repot-repot lagi membawa ke sana kemari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ukurannya cukup besar ya. Jadi cukup melalui handphone atau Android dan bisa membukanya secara online atau secara digital. Untuk bagaimana cara menggunakan kamus digital tersebut atau kamus online tersebut, kita tidak akan bahas di video ini ya. Silakan kalian lihat pada video sebelumnya, linknya ada di deskripsi, silakan dicek ya. Nah, kalian sudah membaca teks penumpang bus kota. Dalam tabel berikut terdapat beberapa kalimat informasi. Cermatilah ada atau tidaknya informasi tersebut di dalam teks. Kemudian centanglah kolom yang sesuai. Teks laporan hasil observasi memiliki sifat objektif, yaitu memaparkan suatu keadaan tanpa dipengaruhi pendapat penulis. Kalian dapat melihat contoh kalimatnya dalam teks penumpang bus kota. 1. Seorang peserta didik berseragam SMP duduk tepat di belakang supir. 2. Seorang laki-laki berumur sekitar 50 tahun dan mengenakan kemeja biru sedang berbicara melalui handphone. Tepat di depan peserta didik berseragam SMP itu, seorang ibu lain
duduk sembari memangku anak balitanya. Ayo berlatih mengenali kalimat yang bersifat objektif dan subjektif. Perhatikan kalimat-kalimat dalam tabel berikut. Selanjutnya berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan jenis kalimat tersebut. Apakah termasuk objektif atau subjektif? Ingat, ciri-ciri kalimat objektif adalah tidak dipengaruhi pendapat pribadi penulisnya, sedangkan kalimat subjektif dipengaruhi pendapat pribadi penulis dan menggunakan bahasa yang emotif atau memancing emosi. Kalimat objektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kalimat objektif berisi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Kedua, kalimat objektif tidak dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, kalimat objektif menyampaikan informasi yang sebenarnya sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada tanpa ditambah dan dikurang. Yang keempat, tidak menggunakan kata-kata yang subjektif dan emotif atau kata-kata yang menyebabkan orang emosi, marah, sedih, dan ragu-ragu seperti kata sangat, sekali, luar biasa, kira-kira, mungkin, dan barangkali. Sekarang silakan centang kolom berikut ini sesuai dengan jenis kalimatnya. Selamat mengerjakan.